Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk watchlist trading di tanggal 13 November 2024. Seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi saya menganalisa saham dan saham yang menurut saya menarik, saya informasikan ya ke teman-teman dan teman-teman harus melakukan analisa ulang gitu ya. Intinya buy and sell dari tangan teman-teman masing-masing dan portonya porto teman-teman, bukan porto saya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap trading masing-masing. Ya, di tanggal 13 saya masih punya 2 saham IPO ya. Das dan juga naik ini listing besok. Nah, yang ketiga ini sebenarnya 2 grup ya. Yang satu Dewa barengan mungkin harus sama Bumi. Dan yang keempat MLPL harus dimonitor barengan sama MLPT gitu ya. Seperti itu. Oh ya, sedikit review aja nih buat teman-teman ya, buat teman-teman review buat teman-teman ya. BRMS ini merah, Bumi ya, Bumi ini naik 16% ya, luar biasa. Yang trading di saham Bumi sih harusnya cuan ya tuh. Nah, Das ARA, bot juga ARA, bot tadi pagi saya hanya trading tipis-tipis aja dan gak nyangka juga ya saham ARA saya pikir bakal gede guyurannya. Yang ke 5 ini brand naik 1, sekian persen. Jadi ya kalau dari 5 saham rekom yang kemarin harusnya yang main di Bumi ya cuan lah ya. Ya saya sih malah cuannya bukan dari Bumi ya, saya malah cuannya dari bot ya. Dan Das ini saya masih pegang barang gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk besok gimana? Untuk besok saya masih rekomendasikan untuk pantau saham Das. Kenapa? Karena balik lagi sama seperti kemarin, buangannya masih belum banyak ya. Ini value buangannya baru 0,9 miliar. Kalau kemarin di hari pertama listing 2,1. Jadi memang saya rasa pelaku pasar nih masih menahan diri untuk buang barang gitu ya, masih nahan diri. Jadi totalnya baru 2,1 miliar barang yang value yang transaksikan gitu ya, yang terjual gitu ya, yang ditampung oleh MG ini. Seperti itu. Dan ya besok asumsi saya besok sahamnya masih akan volatile dan cenderung ARA. Malah kalau ngelihat polanya masih seperti ini ya cenderungannya ARA nih teman-teman. Tapi lihat aja kalau seandainya dia volatil ya harus dipantau untuk coba-coba cari peluang ya teman-teman di situ. Nah, yang kedua ini saham grup Bakri and Brothers ya. Ya, saham Dewa hari ini dia naik luar biasa 17%. Ya kemarin sebenarnya saya udah sempat bikin ya plannya. Saya pikir ini akan ngayun gini ya. Ya akan tadinya saya pikir dia model pola pergerakannya akan seperti ini. Ya. Sini mungkin baru jebol sini gitu ya. Tapi enggak dong, dia langsung dijebol, dia punya resist area 109-nya dijebol ya. Gitu. Dan ini luar biasa naiknya solid, bener-bener candlenya cakep banget, volumenya besar ya, foreign juga masuk. Ya, transaksi di saham Dewa nih sangat-sangat liquid ya. Jadi ya teman-teman menurut saya pantau lah ya. Ini dejavu saham Bumi ya. Jadi makanya saya juga bilang ini jangan cuman Dewa aja yang dipantau tapi Bumi juga. Karena 2 saham konglomerasi ini kalau lagi main nggak kira-kira mau kasih cuan ya, karena sahamnya liquid. Nah, kalau teman-teman yang nonton konten saya kemarin harusnya tahu ya, saya kemarin bikin plan ini seolah-olah membentuk pattern double bottom. Dan ya kalau dilihat target price-nya ke 170-an kemarin saya info gitu deh. Jadi ini saya tanda panah, saya bilang nih besok harus dia confirm jebol dia punya neckline dan harus bertahan di atas 150 ya. Tapi ternyata hari ini dia langsung closing di 174, naik 16%. Ya ini kan kemarin posisinya di sini ya. Kemarin posisinya belum break, dia punya resist. Nah ini mirip-mirip nih Dewa. Nah kalau Dewa beda lagi ya ceritanya ya. Jadi anggaplah kalau teman-teman memvisualisasikan pola pergerakannya akan sama, ya bisa jadi memang nggak sama ya teman-teman. Area 110, 108 ini adalah area resistnya, neckline-nya gitu ya. Ini kan anggaplah kalau ini double bottom ya. Dan hari ini ya kemarin kan harusnya belum terprediksi ya, belum, masih jauh dari neckline, dan hari ini udah jebol break. Biasanya kalau sahamnya kayak gini, biasanya kalau udah breakout ya, saya suka. Kenapa? Karena biasanya 1-2 candle ke depan masih akan naik. Kemarin saya juga inget banget saya bilang kayak gitu ya. Nah, ini bener ya.
Kalau Bumi saya juga udah agak bingung ya, dia mau bikin trade plan-nya. Jadi kalau Bumi lebih scalping cepet aja kali ya. Karena udah resikonya tinggi menurut saya, udah di atas ya. Kalau Dewa belum terlalu, dia baru break nih. Mudah-mudahan besok masih lanjut ya di atas 120-an lah ya. Gitu. Nah, yang ketiga tadi saham konglomerasi juga. Kenapa saham MLPL menarik? Ini sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya saya info ya. MLPL sama ini satu grupnya tuh MLPT, dan hari ini sahamnya naik secara luar biasa, naik 30%-an ya, 29,4. Data transaksinya oke. Dan di hari yang sama hari ini MLPT nih ya entah satu grupnya dia lah ya, tim multipolar group gitu ya. Ini juga naik solid, ARA ya, papan utama 20. Bukan papan utama bukan ya? Nggak tahu lah ya, nanti cek aja. Naik 20% si MLPT. Jadi MLPL dan juga MLPT ini satu paket, harus dipantau bareng ya teman-teman. Nah, seperti itu. Sama ya kalau saham bot sih ngeliat data transaksinya ini memang sahamnya akhirnya ARA, tapi ngeliat data transaksinya menurut saya ya besok masih akan volatil, tapi arahnya ya saya ragu dia akan lock arah lagi gitu ya, saya ragu. Intinya seperti itu. Dan ya saham naik juga besok akan listing ya. Ini udah masuk juga ke portofolio saham naik ini, punya waran ya buat teman-teman yang mana ya. Buat teman-teman yang belum tahu, saham ini punya waran. Jadi 2:1. Setiap kepemilikan induk 2 lot ya akan mendapatkan 1 lot waran nih. Saya pribadi punya ya. Saya ikutan beli. Dapat penjatahannya berapa ya? Sekitar 1 jutaan ya, 1, sekian, beli hampir kurang di bawah 100 juta teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi mungkin fokus tradingnya menurut saya masih harus seperti itu ya. DAS naik, ini 2 saham IPO. Dewa satu paket dengan Bumi ya, Energi dan BRMS nggak tahu nih ya, mungkin satu paket juga, kita pantau juga gitu ya. Yang keempat itu MLPL, MLPT ya. Ya menurut saya jangan dulu ya, sekedar saran ke teman-teman, jangan dulu ngide saham-saham big cap ya. Kenapa? Ya contoh nih ya, ini saham Telkom. Ya kalau teman-teman masih mau percaya diri gitu, wah saya mau trading di saham Telkom karena dia secara harga sudah murah gitu ya. Bahkan ini harganya sudah mendekati harga COVID ya. Kalau saya nggak salah ya. Soalnya saya trading di sini, saya beli ini waktu COVID nih teman-teman, 2.500-an ya. Nah 2020 ya ini ya. 2.500-an. Bener kan? Oh, 2.500-an. Kenapa saya bilang jangan ngide untuk beli saham ini dulu? Ya, sederhana ya, kalau kita lihat data transaksinya, nih kita klik ke forennya buang besar. Net sale-nya 142, 90, 26, net buy-nya 68, 3 miliar. Ini kan kecil ya. Ini domestik yang beli, ini terlihat akumulasi karena YCC, YP, YU beli dalam jumlah yang lumayan besar. Tapi teman-teman harus paham bahwa saham big cap kayak Telkom gini ini mostly ya dikuasain sama foreign. Cara lihatnya gimana? Lihat aja di KSEI. Ya di KSEI ini lokal percentage-nya hanya 10%, foreign percentage-nya 36,8. Jadi ketika jumlah pemegang saham asing lebih besar, ya jelas sangat berpengaruh terhadap transaksinya. Artinya ya dia yang megang supply lebih besar gitu ya. Jadi dia yang ngatur mau naik atau turun. Jadi ketika yang megang banyak itu cenderung jualan atau cenderung buang barang, ya better nggak usah disentuh dulu. Tapi terserah teman-teman, hanya sekedar masukan. Jadi big cap ya, saham-saham yang di porsi kepemilikan foreignnya besar gitu ya, ceknya di KSEI aja. Nah itu menurut saya hindari dulu, karena hari ini pun masih net sell ya, ISG-nya masih net sell. Jadi ya nggak usah ngide dulu kali ya menurut saya. Seperti itu. Nih contoh nih kita lihat nih di market nih hari ini. Nih ya, hari ini bahkan masih net sell-nya 838 miliar ya. Kalau masih mau ngelawan arus dengan trading di saham-saham yang kepemilikan asingnya itu besar, ya saya rasa pasti loss atau pasti boncos. Ya seperti itu ya untuk trading besok. DAS naik, Dewa sama Bumi, MLPL sama MLPT. Fokus utama saya akan ke naik karena saya punya barang dan ini ada waran juga ya. Harusnya banyak fokus market juga akan ke saham IPO ini menurut saya. Seperti itu. Itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.